mengerikan. Tapi bagi orang-orang yang berhati iblis, perang adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Berbagai manfaat bisa dikeruk sekaligus. Perang adalah bisnis multiguna. Lewat perang, segelintir orang bisa merampas tanah dan sumber daya alam milik bangsa lain. Bisa mengatur pemerintahan yang kalah perang, termasuk hak mengedarkan uang lewat bank sentral. Perang adalah kesempatan bagi industri militer untuk mengeruk anggaran negara lewat utang, guna membeli berbagai senjata pembunuh manusia. Maka, sejarah pun mencatat perkembangan teknologi senjata pembunuh manusia dari mulai pistol, senapan, tank, kapal perang, belakangan ini berkembang rumor bahwa para elit sudah berhasil membuat teknologi senjata baru yang jauh lebih mengerikan, dikenal dengan istilah HAARP atau High Frequency Active Armor Research Program. HAARP adalah terapan dari sains modifikasi cuaca atau geoengineering. Kabarnya, dengan stimulasi ionosfer secara artifisial, manusia bisa merekayasa bencana alam seperti angin topan, badai, gempa bumi, tsunami, bahkan bisa mempengaruhi pikiran manusia seperti hipnosis. CBS This Morning contributor Michio Kaku is a physics professor at City College of New York. Professor, nice to see you. I mean, lasers, really? To change the weather? That's right. Well, as Mark Twain once famously said, everyone complains about the weather, but no one ever does anything about it. Well, instead of doing a rain dance, we physicists are firing trillion-watt lasers into the sky to actually precipitate rain clouds and actually bring down lightning bolts. This time we're bringing in the laws of physics rather than simply waving our hands and uttering mumbo-jumbo. We're actually using trillion-watt lasers now. However, for floods, for agriculture, farmers, for people planning wedding parties, football games, you name it, outdoor events and agriculture and flooding and even hurricanes, all of them could be subject to weather modification. Bahkan, sebagian orang percaya bahwa berbagai bencana alam yang terjadi belakangan ini, seperti tsunami di Aceh, Palu, Jepang, dan lain-lain, adalah rekayasa buatan teknologi canggih HAARP ini. Benarkah rumor yang banyak beredar itu? Apakah semua itu fakta atau cuma fiksi? Pada episode ini, kita akan melakukan investigasi yang mendalam tentang teknologi canggih pembunuh massal. Investigasi ini kita lakukan untuk menjawab 4 pertanyaan yang paling mendasar. Pertama, apakah teknologi HAARP itu benar-benar ada atau cuma fiksi? Kedua, apakah teknologi HAARP itu sudah dapat digunakan atau belum? Ketiga, apakah berbagai bencana yang terjadi belakangan ini, seperti tsunami Aceh, tsunami Palu, tsunami Jepang, adalah rekayasa manusia dengan menggunakan teknologi HAARP seperti yang banyak didesas-desuskan atau bukan? Keempat, apa pentingnya informasi ini? Dan apa hubungannya dengan bangkitnya kesadaran Flat Earth? We will have an existential shock. A Type 1 civilization has the power of an entire planet. They control the weather. They mine the oceans. They control volcanoes. They control earthquakes. We are now witnessing the greatest transition in the history of the human race. And Venezuelan leader Hugo Chavez has once again accused the United States of playing God. But this time it's Haiti's disastrous earthquake that he thinks the U.S. was behind. Spanish newspaper ABC quotes Chavez as saying that the U.S. Navy launched a weapon capable of inducing a powerful earthquake off the shore of Haiti. Over why he handed over control of the Japanese
financial system to a group of American and European oligarchs. He and his envoy told me that it was because Japan had been threatened by an earthquake machine. Rumor tentang adanya teknologi yang bisa merekayasa bencana alam memang berasal dari sumber-sumber yang kredibel. Seperti yang baru saja Anda saksikan sendiri, pernyataan dari Profesor Michio Kaku, Presiden Venezuela dan Mendagri Jepang. Berbagai dokumen yang kredibel juga merujuk adanya program pengembangan teknologi senjata cuaca ini. Teknologi geoengineering atau rekayasa cuaca ini memang bukan barang baru. Dari tahun 1967, tercatat militer Amerika merekayasa hujan deras buatan pada Perang Vietnam untuk meredam gerilya Viet Cong. Apakah teknologi rekayasa cuaca itu kemudian dikembangkan untuk membuat senjata? Jawabannya sudah pasti dikembangkan. Militer memang kerjaannya termasuk mengembangkan teknologi persenjataan. Itu memang tugas mereka. Maka dikembangkanlah teknologi yang disebut HAARP atau High Frequency Active Auroral Research Program. Yang mendanai adalah Gabungan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika. Sudah pasti ini proyek militer. Tapi kalau ditanya ke sumber-sumber resmi atau tanya ke pegawai yang kerja di sana, sudah pasti dibantah. Bilangnya ini proyek sains. Sebenarnya sama dengan NASA. Kalau ada potensi pengembangan teknologi angkasa luar yang bisa digunakan untuk menguasai teritori angkasa luar, sudah pasti dijadikan proyek militer. Betapa naifnya jika menganggap NASA adalah murni proyek sains. Pengembangan teknologinya adalah fakta, bukan hoax. Proyek militer, tapi pura-pura sebagai proyek sains untuk meneliti ionosfer. Maka teknologi HAARP dikembangkan di Arizona. Fasilitas tersebut terdiri dari ratusan antena-antena radio, tapi bukan untuk memancing. Apa akibatnya? Atmosfer menjadi panas dan mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim. Kandungan air dan arah angin berubah drastis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Akibatnya curah hujan yang sangat deras, topan badai yang dahsyat, banjir ekstrim. Iya, ini bisa dibuktikan dengan mudah. Benda secara natural memang bereaksi terhadap gelombang frekuensi suara tersebut. Dalam skala kecil, ELF memang membuat benda-benda alam bergerak yang bisa mengakibatkan gempa jika diterapkan dalam skala besar. HAARP juga mengembangkan teknologi pembuatan halilintar. Ini juga merupakan potensi senjata modern. Tujuannya membuat halilintar buatan dan mengarahkannya pada musuh. Teknologi halilintar buatan ini mungkin tak asing buat sebagian pemirsa Flat Earth 101, sebab yang digunakan adalah Tesla Coil. Ya, betul sekali. Teknologi canggih modifikasi cuaca ekstrim ini idenya berasal dari saintis super jenius yang pernah lahir di muka bumi, Nikola Tesla.